Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memformat halaman dalam sebuah file ya, seperti ini. Jadi dimana nanti ada cover, misalkan ya, covernya halamannya pakai angka Romawi misalkan, kemudian dengan format yang di teks berikutnya berada posisi di bagian atas atau di bagian bawah sebelah kanan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di bagian halaman pertama di cover ini tidak tampil halamannya tidak kelihatan. Kemudian di halaman berikutnya kelihatan, misalkan seperti itu. Nah, sebagai contoh ini. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana caranya memulainya, baik itu sebelum ada teksnya sebelum ada maupun sesudah ada isiannya, teksnya. Kita akan belajar bagaimana cara memformatnya. Oke, saya sertain di sini. Ini bagi contohnya ya. Contohnya, oke, sebenarnya simpel aja caranya karena memang sangat mudah ya. Nah, sebelum kita memulai, silakan di subscribe ya channel saya dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbarunya. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum cara kita masukkan halaman-halaman di dalam file dalam lembar kerja kita, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di sini. Terutama kenapa bisa posisinya berbeda seperti ini ya. Oke, ini tampilannya. Jadi kalau kita preview, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Di posisinya di halaman di atas, kemudian pada tiap bab misalkan seperti itu, posisi halamannya berada di bawah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat kita akan lihat pada saat kita aktifkan edit back and footer. Ini header, ini footer. Nah, untuk melihat tampilan header dan footernya, kalian cukup klik bagian insert, kemudian di kolom header and footer. Di sini ada header, ada footer. Boleh pilih mana saja. Klik di sini, kemudian pilih edit header. Oke, edit header. Nah, dia akan bawa ke tampilan edit footer and header. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada section 1. Nah, first page footer section 1. Oke. Kemudian ini masuk section 1, section 1 footernya. Nah, di sini sudah berbeda. Jadi section 2. Jadi artinya dia punya seksi 1, kemudian seksi kedua. Jadi kita harus membedakan antara seksi 1 dengan seksi keduanya supaya kita bisa membedakan model halamannya, model halaman angka Romawi dengan angka alfabet, dengan angka alfabet. Nah, seperti ini dengan angka numerik. Nah, jadi untuk bisa membedakan, untuk bisa dapat section 1 dan section 2, bisa membedakannya, caranya seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang adalah halaman kosong. Ini halaman kosong. Kemudian kita mau buat, kalau kita aktifkan, kalian bisa klik 2 kali sini atau tadi menginsert
header kemudian edit header. Nah, itu bisa, atau dengan cara klik 2 kali juga bisa secara cepatnya. Nah, di atas di batas teksnya ini saya mengetikkan tag boundaries ya. Oke. Nah, ini kan tidak ada nih. Nah, ini kelihatan tidak ada headernya. Tidak ada sectionnya. Perbaikan section 1 karena ini cuma masih halaman 1. Kemudian kita aktifkan. Biasanya kan kita kalau mau tambah lembar kerja berikutnya kan kita cukup menekan tombol kontrol, kemudian sambil ditahan, kemudian berbarengan dengan tombol enter. Nah, jadi ada 2 halaman. Kita lihat di sini ada 2 halaman. Nah, ini ada 2 halaman. Oke. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, saat kita mengaktifkan edit headernya, nah ini masih kita katakanlah section pertama masih sama-sama section pertama, belum berbeda sectionnya. Nah, untuk bisa membedakan section ini ya, untuk section ini bisa berbeda. Misalkan ini sudah ada teksnya. Oke, sebelum ada halaman kedua, sebelum ada halaman kedua. Oke, kita hilangkan. Masih ada halaman pertama. Nah, untuk menambahkan section berikutnya, kalian klik layout, kemudian di break, kemudian klik next page. Nah, ya di sini dia juga bertambah halamannya, cuma akan beda hasilnya. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada section 1 dan di sini ada section 2. Apabila kita meletakkan halamannya, oke, kita masukkan halaman misalkan di bagian bawah ya. Bagian bawah, di tengah 1. Oke, ini kita bedain ya. Bedain dengan formatnya Romawi misalkan. Oke. Nah, kemudian supaya tampak beda, ini kita letak di atas. Oke, kita taruh di sini kanan. Nah, lihat. Nah, di sini sudah angka, di sini angka, kemudian di sini Romawi, angka Romawi, di sini angka alfabet. Nah, oke. Di situ bedanya. Jadi ada section 1, section 2. Tapi apabila ini sama sectionnya, seperti kita ulang ya, hapus. Oke. Nah, kemudian kita Ctrl Enter. Oke. Maaf, masih belum ya, sorry. Oke, masih halaman 2. Ya, udah halaman 1 halaman. Oke, nah kita tambah dengan Ctrl Enter. Oke, udah 2 halaman. Nah, kalian lihat di sini halaman satunya angka alfabet, di sini juga angka alfabet. Kalau kita bedakan, misalnya kita ganti nih ya, kita ganti jadi angka Romawi. Kita tes. Oke, nah di sini juga ikut berganti. Nah, jadi kan bisa paham ya. Jadi harus dibedakan sectionnya. Misalkan di atas section 1, di bawah section 2, atau di atas section 3, di bawah section 4. Nah, berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu dan gitu. Nah, makanya di sini ada perbedaan section 1 dan section 2. Makanya di sini bisa saya letakkan halaman angka Romawi dan di sini bisa saya letakkan angka alfabet. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan sectionnya banyak misalkan, kan udah terlalu banyak, sudah nggak beraturan pamannya. Saya ambil contoh, ini ada bab 2, ada section ketiga, dan ini section 3. Section 3, saya lihat, oke, di sini dia, ini section 2, section 3, oke. Berarti ada di bab kedua halaman ke-6. Oke, 6 ke 6. Kita lihat hasilnya. Kita menuju ke halaman ke-6. Nah, halaman ke-6. Oke, nah ini dia. Oke, nah
Ini kan tadi beda, ada section 3 di bawah dan section 2. Kita mau gabung nih, dia jadi section 2. Oke, caranya gampang. Letakkan kursornya di bagian paling akhir. Jadi kalau misalkan ada teks yang paling ujung, kalian klik aja di sini. Karena otomatis saat kalian klik di paling ujung ini, dia akan memposisikan kursornya, ya, yang klip-klip ini di paling akhir teksnya. Oke. Nah, kemudian tekan delete sekali saja. Oke, sudah. Nah, ini sudah berubah. Jadi yang ini juga sudah jadi section 2. Kita lihat. Nah, itu dia. Jadi yang di atas section 2, yang di bawah juga section 2. Nah, oke. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang halamannya pun jadi ikut di bagian atas, nggak lagi di bagian bawah. Karena di sini sudah ikut section yang di atasnya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin membedakannya, bedakan yang berikut ini jadi section yang lain. Kemarin di atas tadi section 3, section 2, di bawahnya kita membuat section berikutnya. Nah, caranya gampang. Klik aja di sini, ya. Klik aja di sini. Kita kemudian klik layout, klik break, kemudian next page. Nah, sudah berbeda. Jadi bukan di sini ya, bukan di apa namanya, bukan di halaman sebelum babnya. Misalkan yang ini mau dijadikan section berikutnya, ya kan? Nah, saat kalian mau memposisikan kursornya, bukan berada di atas ini, bukan di sini, ya. Bukan posisinya di sini, tapi melainkan berada posisinya di sini. Nah, di awal teks ini, bukan di ujung teks ini. Oke, perhatikan ya. Kalau di ujung teks ini berarti bab ini nanti masuk ke sini, masuk ke section atasnya. Kemudian yang teks ini baru ke section berikutnya. Jadi perhatikan kursor, peletakan kursornya, jangan sampai salah. Jangan juga posisinya, misalkan kalian mau ngasal, misalkan asal, letak aja di sini. Nah, itu fatal jadinya. Jadi kalau kita misalkan letaknya di sini, asal aja, ini mau dijadikan section berikutnya, letaknya asal aja. Udah klik layout, break, kemudian next page. Nah, kalian lihat sendiri, dia kepenggal jadi teksnya. Teks ini kepenggal, kemudian kalian kabut, kalian udah akhirnya jadi bingung. Oke, jadi perhatikan posisi kursornya supaya tidak salah, tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan perintah. Oke, jadi di awal teks, kemudian layout, break, kemudian next page. Nah, oke, kemudian ya sudah berbeda. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini section 2 dan ini section 3. Oke, nah itu jadi kalian harus pahami seperti itu ya caranya. Nah, kemudian kalau mau letakkan halamannya, gampang. Posisikan halaman, cara insertkan halamannya. Nah, tadi kan kita sudah aktifkan ya. Nah, sudah aktifkan sectionnya. Nah, kemudian di sini kita beda. Kalau misalkan di sini kan ada checklist 3 nih, different first page, different out and event page, kemudian show document. Ini nggak perlu diotak-atik, kita yang otak-atik 2 ini. Biasanya yang di atas sama di bawah itu kosong kalau baru kita insert pertama. Nah, di sini saya aktifkan different first page, artinya halaman pertama berbeda. Nah, halaman pertama berbeda. Kalau misalnya ini tidak diaktifkan, posisinya kan ini seperti kosong, nggak aktif. Nah, jadi kalau misalnya halaman pertama tidak kita bedakan, berarti halaman kedua, halaman pertama ikut halaman kedua. Nah, atau kita tidak bisa merubah posisi halaman yang berada di halaman pertama sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kita mau turun halaman pertama di bawah posisinya, halaman kedua di atas. Nah, nggak bisa. Jadi kita harus bedain. Kita bedakan dulu halaman pertama dengan halaman kedua. Jadi ya, diaktifkan different first page-nya, diaktifkan, membedakan halaman pertama. Oke. Nah, kemudian bisa diaktifkan, baru kita masukkan
halamannya. Oke, saya contohkan di sini bagian page number, kemudian bottom ya. Ini sesuai pilihan. Kalau kalian pilih top of page berarti dia di atas posisinya, kalau bottom of page berarti di bawah posisinya. Kalau page margin berarti sesuai kalian mau posisi di mana, bebas gitu misalkan ya. Misalkan di bagian kiri, kanan ya kan. Ini sesuai dengan perintah yang sudah ada. Nah, kalau current position itu terserah sama kalian mau. Jadi nggak ngaruh dia mau kalian misalkan letak kursornya di atas di sini. Kalau kalian pilih current position berarti dia akan sesuaikan dengan letak kursornya. Kursornya di atas, di header berarti halamannya di atas. Kalau posisi halamannya di bawah, kita letakkan kursor di bagian kakinya putar, berarti saat kita pilih current positionnya juga posisinya di bawah. Oke. Nah, kita aktifkan yang misalkan tadi karena halaman pertama di bawah dan posisinya di tengah. Oke, nah seperti ini. Oke. Jadi dia saat kita mengaktifkan ini, saat kita memilih halamannya, posisinya, dia akan membuatkan satu satu spasi di bawahnya. Jadi bisa kita hapus supaya dia posisinya bagus. Oke, terus ini ya sesuai dengan keperluan kalian. Kalau misalkan ingin dinaikkan, dua opsi ya. Kalau ingin posisinya agak lebih naik, kalian bisa enter, jadi dia lebih naik, atau dengan cara di bagian ini kita naikkan. Jadi putarnya dinaikkan, misalkan ini 1,25, jadi dinaikkan jadi misalkan 1,5, posisinya jadi naik dia. Oke, nah lihat oke. Jadi kalau yang defaultnya standarnya 1,25. 1,25. Oke, nah oke. Baik ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin membedakan antara cover misalkan dengan yang di bawahnya, yang di bawah sini ya, umpamanya berarti kalian ini kan harusnya ini kan halaman satunya. Nah, di halaman 1 kita tadi udah insert di halaman 1, ini kan ada halaman 2. Jadi di bagian ini sudah kita aktifkan tadi, sudah kita masukkan halamannya. Kita pilih di format page number, kemudian format page number. Di bagian start at-nya kita ketik 1. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi dia mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, oke, kira-kira gitu ya. Kurang cara memformat halaman dan membedakannya. Jadi kalau misalnya ini tadi halamannya mau angka Romawi, berarti di page number format, kemudian di bagian number formatnya pilih yang Romawi. Nah, di sini juga Romawi besar, angka Romawi dengan kapital, dan ini dengan kecil. Oke, baik. Nah, kemudian satu hal yang perlu diingat, jadi insert halamannya jangan diketik secara manual. Kalau kita ketik secara manual, nanti dia akan keluarnya sama. Jadi misalkan 1 nih ya, 1, kemudian di sini di mana ya? Misal di sini juga angka 1, nah gitu. Ini angka 1 juga. Di sini angka 1, di tempat lain juga angka 1. Nah, atau nanti misalkan ini kan karena sudah kita bedakan halaman pertama dengan halaman kedua, halaman berikutnya. Kemudian yang di sini juga kita misalkan bukan di insert lewat page number, tapi kita ketik umpamanya 2. Ya, ini memang tampil beda 1, 2 umpamanya kan, karena kita udah aktifkan ini. Oke. Nah, di saat di bawahnya juga angka 2 keluarnya. Kemudian di sini juga jadinya 2, nanti 2.
artinya bukan diketik secara manual, tetapi dimasukkan lewat insert page number. Oke, jadi ini satu, oke, page number. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga kita masukkan lewat page number. Copy page. Oke. Jadi dia akan berurut. Jadi dia akan berurutan sesuai dengan halamannya. Baik, seperti itu caranya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, saya akan jawab secepatnya. Dan kalau memang butuh dibuatkan tutorial, akan saya coba buatkan tutorialnya dan saya akan masukkan lagi ke channel saya. Silahkan diaktifkan saja loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video baru. Oke, sekian, terima kasih. Wassalam, bye bye.